tafsir Al-Quran yang akan dibacakan oleh kita Bapak Rosa Rizki dalam surat An-Nisa 8283. Kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bapak Ibu, kajian kita khusus hari ini kami menyampaikan terkait dengan Al-Quran. Tadi sudah dibacakan oleh Ustadz kita surat An-Nisa ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidaklah mereka yang tadabbaru, mentadaburi atau menghayati, mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jadi ini Bapak dan Ibu adalah suatu perintah halus dari Allah kepada kita agar kita mendalami atau mentadaburi Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak kita ragukan kebenarannya. Dzalikal kitab la raiba fihi, bahwa itu kitab la tidak raiba fihi, dan diragukan lagi, hudan lil muttaqin, dia hudan bagi orang yang muttaqin. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 23 juga Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah min mithli. Sekiranya kalian masih ragu terhadap apa yang kuturun kepada hamba Muhammad, fa'tu bisurah min mithli, buatlah satu surat saya yang sebesarnya. Wad'u syuhadakum min dunillah in kuntum shadiqin. Ajaklah para ahli, para pakar-pakar kamu jika benar. Allah katakan fa illam taf'alu, kamu tidak bisa, walan taf'alu, tidak bisa doa kepada Allah. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah dengan siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Itu Bapak dan Ibu. Jadi Al-Quran pedoman hidup.
hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, sudah jauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Membacanya sudah berapa yang kita baca? Berapa kali kita khatamkan Al-Quran sepanjang hayat kita? Berapa yang kita baca setiap hari? Ini pertanyaan-pertanyaan. Kemudian berapa yang kita hafal dari ayat-ayat itu? Dan baru yang tadi, ya tadabbaru, berapa yang kita tadabbur, yang kita pahami. Saya memberikan kertas kepada pemohon, saya ingin cek saja, tidak usah ditulis namanya, ya. Saya ingin Bapak dan Ibu menulis saja di situ 3-4 pertanyaan saja, langsung dikumpulkan. Tolong Bapak Ibu tulis di situ ismi atau artinya saja. Ismi apa artinya? Nah ya, 1 tulis, langsung tulis sekarang. Ismi namanya apa? Apa artinya? Pul, menurut pul ya. Apa artinya? Tulis. Pul. Yang ketiga, alladzi. Dalam nyontek ya. Yang keempat, suduri. Sudah itu saja. Tolong kumpulkan hari ini dulu ajudan saya waktu saya tidak. Sekarang jadi ajudan saya lagi hari ini saja. Debat-debat nih. Nama betul. Katakanlah ya orang-orang betul kan. Katakanlah kul ya. Sungguh alladzi, sungguh ya. Ismi 3. Ya. Baik. 1 2 3 4 5 6 7 10. Sekitar 10 ya. Dari 10 ini saya ingin. Dari 10 yang benar ismi itu ada 4. Dari 50% ya. Full itu 30% ya. Alladzi. Enggak ada. Suduri juga tidak ada. Bapak Ibu, saya jangan apa-apa. Ini potret kita baru ketika kita menyatakan Al-Quran ini adalah hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Al-Quran dibaca dalam salat kita. Al-Fatihah kita baca setiap hari. Mari kita buka acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada isminya. Kemudian kita hafal betul surat apa? Qul wallahu ahad. Banyak sekali yang kita baca dalam Al-Quran. Alladzi itu banyak sekali. Suduri. Ini pada Ibu, saya mengajak kita semua merenungkan ini. Kitab yang paling banyak itu dibaca dan dihafal adalah Al-Quran. Dimusabaqahkan, dilombakan, kemudian sekarang bermunculan pondok tahfiz di mana-mana. Tapi banyak yang tidak paham. Sehingga ekspresi kita Bapak dan Ibu ketika kita mendengarkan Al-Quran pun juga biasa-biasa saja, karena tidak paham. Berbeda kalau kita melihat, kenapa orang bisa waktu imam membaca ayat dia bisa nangis misalnya kan? Karena orang itu paham. Tapi kalau kita tidak, sebagian besar kita dari apa yang tadi biasa saja. Paling kita nikmati keindahan bacaannya. Ya, itu iya benar. Membaca iya, menghafal iya. Kenapa harus kita hafal? Karena harus kita baca dalam salat. Kemudian
untuk apa kita memahami? Karena kita akan berkomunikasi dengan Allah. Jadi ketika kita sholat Bapak dan Ibu, kita bicara kepada Allah. Kita harus tahu apa yang kita bicarakan. Yang kita baca adalah ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah bicara kepada kita. Itu Ustaz. Kan tadi Al-Quran kita dengarkan ya. Itu Allah yang bicara kepada kita. Kalau kita tidak pahami, tentu ya biasa saja. Tinggal menikmati bacaannya, tapi kita tidak paham. Jadi inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kemana fokus kita lagi sekarang? Fokus kita kalau hari ini pondok-pondok tahfiz telah bagaikan cendawan yang tumbuh di musim hujan di mana-mana. Ini kita masuk. Ada pondok tahfiz di Payakumbuh, Bapak dan Ibu, namanya Rumah Quran. Sekarang guru-gurunya belajar ini dengan metode ini, Think Quran. Saya hanya menyampaikan metode ini saja kepada Bapak dan Ibu, sangat mudah. Kemudian berapa jumlah umat Islam di dunia? Ini 2 miliar Muslim di dunia. Berapa? 2 M umat Islam di seluruh dunia. Masuk di Indonesia. Berapa di Indonesia? 200 juta lebih umat Islam di Indonesia. Berapa yang memahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran? Termasuk orang-orang Arab itu hanya 400 juta. Jadi 1.600.000 lagi ini sama dengan kita. Maksud saya, Bapak. Jadi kita sama-sama saja. Saya juga belajar dan saya ingin share ini kepada Bapak dan Ibu. Karena saya telah merasakan apa yang telah pelajari ini dan memang alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi visi daripada Think Quran ini Bapak Ibu adalah 100 juta umat Muslim paham Al-Quran. Ini target 100 juta. Siapa di antara 100 juta itu? Masuk kita semua. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bisakah terrealisasi? Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Harus dari kita. Kita berazam semua. Setuju enggak Bapak dan Ibu? Kita membulatkan tekad kita sekarang. Tidak ada yang terlambat. Jangan kita menyesal Bapak dan Ibu. Sekarang usia kita sudah 50 tahun, 56 tahun. Berapa lagi? Tidak lama lagi kita mau pensiun. Kemudian kemana lagi kita? Ya tidak ada lagi. Kapan kita akan memahami hudan kita Al-Quran? Jadi makanya saya mengajak, mari sekarang. Tidak waktu kita lagi. Sekarang saatnya Bapak. Jadi akan saya kemana-mana akan mendakwahkan ini. Di sisa usia saya kan. Ini aplikasi yang saya sampaikan ini adalah aplikasi yang bisa Bapak digunakan untuk belajar Al-Quran. Nanti kita demonstrasikan, ya. Kita tidak banyak ini karena waktu kita terbatas, ya. Jadi aplikasi ini punya lisensi namanya kalau di Malaysia, jadi tidak ada masalah. Kemudian ada sertifikat patuh syariahnya di Malaysia, Dewan Syariahnya. Jadi tidak kita ragukan. Di Indonesia pun juga seperti itu. Di Sulama ini karena ini lahirnya di Malaysia, ini sertifikat syariahnya. Tidak kita ragukan aplikasi ini. Ini Bapak dan Ibu, apa kelebihan dari aplikasi ini? Dalam Al-Quran itu ada 77.000
429 kosakata dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Maka kita pasti ragu. Ini Bapak dan Ibu, 77.429 kosakata dalam. Sama dengan dulu kita belajar literatur kita dulu. Berapa kata-kata yang banyak kalau kita hitung. Tapi kata-kata yang berulang ketika kita rajin dan kita bisa membacanya dan memahami isinya dalam waktu yang tiap-tiap semester kita lalui itu, Pak. Bapak dan Ibu, ini kan 77.000 ya. 1.000 kosakata saja kita pahami, 80% Al-Quran ini bisa kita pahami. Dari kata-kata yang berulang. Ini hasil risetnya, hasil dari apa yang dilakukan oleh sistem ini, artificial intelligence dalam sistem ini yang bekerja. Jadi dari orang-orang yang melakukan pengulangan-pengulangan ini, ketika 1.000 kosakata telah dikuasai, dia akan bisa. Kalau saya baru sekarang 500, baru separuhnya baru bisa. Belum 1.000 lagi. 500 ini saya sudah merasakan. Saya yakini dulu, makanya saya menyampaikan kepada kalian dengan keyakinan saya. Loh, ini tepat, bukan hanya sekedar kaleng-kaleng ini, bukan hanya sekedar kaleng-kaleng ini. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu. Ketika dalam Al-Quran ada kata fi, kamanya alladzi, sama langit, min, ini kata-kata yang sangat banyak berulang dalam Al-Quran. Ini diulang sebanyak 6.679 kali. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu memahami 4 kata saja, 4 kata ini saja yang berulang-ulang ini, 9,1% insya Allah Bapak sudah bisa memahami. Ayo, Pak. Ini yang luar biasanya hasil kajian ini. Buktinya apa? Bapak dan Ibu lakukan nanti. Nanti kita demokan aplikasinya, buka HP Bapak dan Ibu, lakukan saja. Buktikan saja. Semua kita yang punya HP. Apa itu Tingquran? Adalah sebuah metode yang mudah belajar bahasa Al-Quran. Tak lama-lama, hanya 15 menit per hari. Walaupun kita tidak pernah belajar nahwu dan saraf Bapak dan Ibu, tanpa azas bahasa Arab. Berbagai umur kita kayak main game aja di sini. Seperti main game aja. Nah, bagaimana caranya? Boleh Bapak dan Ibu sekarang buka HP-nya, kemudian bisa dikirim enggak ke grup? Ada grup BPKD dengan ini? Ada. Kirim dulu ke grup sekarang itu, linknya itu, kirim ke grup ya. Bapak dan Ibu semua ambil, baik yang melalui Zoom meeting, ambil dari grup, ya. Nah, kita tampilkan, kita demokan bersama-sama. Daftarkan diri Bapak dan Ibu dulu. Ya. Itu namanya sudah dibuat namanya, itu pilih Indonesia ya, pilih Indonesia. Itu kan 60 itu Malaysia, pilih Indonesia 62 ya, dapat Indonesia. Apa ya? Indonesia. Bikin nomor handphone Bapak dan Ibu tanpa 0. Kalau 08, 8-nya saya bikin. 811, 812 gitu aja, tanpa 0-nya. Sudah? Ya. Sandinya
Ya, buat kata sendi. Buat kata sendi yang mudah diingat. Sama aja kata sendi biasa Bapak dan Ibu. Oke. Ya. Ya. Sudah mulai Bapak dan Ibu. Ya. Sudah kelihatan begitu semua ya? Belum selesai laptop udah masuk. Udah ya. Kalau sudah seperti itu, tinggal Bapak dan Ibu pencet mulai dari An-Nas dulu awalnya. Ya. Jadi saya lihat ini ada suratnya. Ya. Surat An-Nas. Ada 4 bahasa itu. Bahasa Inggris, Indonesia, bahasa Turki juga sudah ada, bahasa Arab juga. Indonesia, ya. Bisa juga isi suaranya dari kanan, ya. Tinggal kita pencet, itu cool, ya. Ya. Artinya apa? Cool itu fajar ya, berarti salah ya. Jadi karena pilihan salah benar. Iya. Mata saya kurang sampai. Cool, katakanlah ya. Berikutnya apa? Coba lihat ini dulu nanti. Katakanlah ya. Berikut ya. Next. Ada apa lagi tuh? An-nasi, manusia. Terus kayak orang main game aja nanti lagi. Suduri. Ya. Jadi lafadznya juga ada, artinya juga ada. Terus, pilih kata yang tepat. Itu kita disuruh memilih itu. Ditulisnya kita memilih. Pilih kata yang tepat itu. Jadi Bapak dan Ibu, dalam aplikasi ini ada kita menjawab salah benar. Jadi ditulisnya di situ, misalnya dia menulis, kita menjawab pertanyaannya salah atau benar. Salah benar ini nanti kita juga berapa dikasih skornya, nilainya. Jadi nilai itu juga nanti bisa dilihat dalam liganya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu membuka semua, nanti akan kelihatan siapa yang paling ini. Baik Bapak dan Ibu, jadi sudah bisa ya. Saya tidak akan menjelaskan itu karena Pak Ibu pasti sudah tahu ini bagaimana cara mainnya. Yang penting bagi saya Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi ini dulu. Masuk aplikasi. Ya. Jadi dengan 15 menit satu hari saja, ini pilihan-pilihan itu akan bisa kita lakukan sambil seperti main game saja. Dan ini mengasihkan Bapak Ibu. Akan sangat mengasihkan sekali. Siapa yang belum? Yang belum nanti bisa buang saya kita ini satu persatu nanti. Begitu juga Bapak dan Ibu yang ada di Zoom harus masuk dulu ke dalam aplikasi ini. Jadi Bapak dan Ibu, aplikasi ini untuk pertama ini Bapak dan Ibu sampai 31 kosakata itu free. Bapak dan Ibu tidak perlu membayar, sudah termasuk registrasi sudah. Jadi free sampai 31 kosakata. Ini tentu sama juga dengan Mushaf Al-Quran ini, dicetak, diapakan dan semuanya ya. Dan ini juga seperti itu. Ini juga seperti itu. Itu juga ada biaya-biaya dari yang membuatnya. Dan niat kita bersama untuk menyampaikan ini tentu butuh kerja kita semua secara bersama-sama. Pertama, bagaimana Bapak Ibu men-share ini ke semua orang. Semua yang ada di HP Bapak, silakan share aplikasi ini. Bagikan aplikasi ini. Kemudian
bagi yang telah merasakan memang ini bermanfaat, terasa manfaatnya, dia akan masuk nanti kepada 1000 kosakata. Itu. Jadi ini tidak ada ini saja. Bagaimana kita bersama-sama, itu satu untuk mendistribusikan tugas kita bersama-sama untuk kita dulu pada itu. Kita dulu, kita pahami aplikasi ini minimal dulu. Kenapa ini? Kan ini yang sering kita baca dalam salat ya. Ya Bu ya. Surah An-Nas, Trikul itu, Al-Fatihah, mudah-mudahan aja dulu. Nah, setelah kita merasakan, bisa memahami, bisa menikmati ini, ya tentu kita butuh lagi untuk sampai 1000 kosakata. Jadi seperti kami sampaikan tadi, ini sangat mudah belajar dalam skop kecil dan sangat menyenangkan untuk dikuasai. Nah, seperti tadi, ini proses-prosesnya. Ya. Kemudian berkesan, coba nanti Bapak Ibu, berkesan dan fokus pada kalimat-kalimat Al-Quran yang paling sering diulang. Sering muncul, jadi lama-lama nanti dia muncul lagi. Makanya diawali dulu dari surat-surat yang pendek dulu, yang sering kita dengar juga. Jadi nanti ketika pada mendengarkan ayat-ayat dibacakan, pikiran kita sudah masuk ke alam bawah sadar kita bahwa ini artinya. Jadi pengulangan-pengulangan ini pada bukan mengantar kita ke dalam alam bawah sadar kita, baik secara visual maupun juga secara audionya. Karena setiap kita ini Bapak dan Ibu, ini adalah gabungan dari sistem otak manusia. Kita ada yang namanya auditori namanya. Akan mudah ketika kita mendengarkan. Yang kedua ada yang visual. Orang yang visual dengan kita lihat huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya yang tertulis ini akan mengingatkan kita. Kemudian ada lagi namanya kita yang rasanya, keindahan. Kalimat-kalimat itu kan menyenangkan kita baca berulang-ulang seperti itu. Ini akan masuk ke dalam rasa kita dan ini masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dan inilah yang akan kita ketika kita mendengarkan Al-Quran itu baca, pikiran kita sudah langsung tidak sama seperti biasanya. Perbedaannya Bapak dan Ibu, kalau sebelum saya mempelajari ini, saya senang mendengarkan Al-Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imanan. Karena kenapa? Kita kagum. Ini adalah kalam ilahi. Kita imani. Kemudian setelah kita mempelajari ini, kita juga mengimani, dan ini ingin selalu mendalami, menambah lagi dan menambah haus kita akan makna-maknanya. Dan inilah bertambah iman mereka, ingin selalu tahu dan menggali, mentadaburi Al-Quran sebenarnya ayat yang dibacakan tadi surat An-Nisa ayat 82 tadi. Ini akan merangsang kita. Karena dia berulang-ulang dan itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Kemudian kita akan cepat mahir, mantap melalui pengulangan-pengulangan itu tadi. Karena itu saja yang kita ulang-ulang pada ini. Jadi untuk anak-anak kita, tinggalkan aja HP-nya dengan main dengan ini. An-Nasi, dia artinya apa? Kemudian digabung-gabungkan berapa kita memilih. Kayak kita ujian saja gitu. Nah, tentu Bapak dan Ibu akan bertanya, berapa harga yang sanggup kita bayar untuk sebuah aplikasi yang memiliki manfaat yang sangat luar biasa ini? Kalau memang Bapak dan Ibu berpikir seperti itu, nanti setelah 31 kosakata ini Bapak dan Ibu pahami dan menyenangkan sebagaimana yang saya rasakan, sebagaimana yang disebutkan tadi, tentu Bapak dan Ibu berpikir untuk seumur hidup ini, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, inilah yang akan kita sebarkan. Bagaimana kita menyebarkan ini? Tentu kita perlu, saya tidak bisa hanya sendiri, saya pahami sendiri, perlu saya sebarkan. Ingin kita dakwahkan bersama-sama seperti ini. Bapak dan Ibu juga seperti itu. Minimal dulu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang terdekat bagi kita semua. Kalau kita memang berazam untuk bagaimana kita membumikan Al-Quran dengan memahami makna Al-Quran itu.
Sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ada pertanyaan? Tidak ada? Di Zoom ada yang bertanya? Di Zoom ada yang bertanya? Tidak ada ya? Tapi saya yang bertanya kepada Ibu, menarik tidak aplikasi ini setelah Bapak Ibu mendengar itu dulu? Sangat menarik. Menarik ya? Berapa orang yang coba tunjuk tangan yang katakan menarik? Ya. Yang sangat menarik bagaimana? Ya, sangat menarik ya. Yang tidak menarik? Tidak ada ya. Jadi semua yang dalam ini menarik dan sangat menarik untuk kita pahami. Nah. Dia Bapak Ibu, mungkin karena saya yakin Bapak Ibu di akhir angkatan sekarang sibuk sekali, karena makanya saya tidak lanjutkan ke yang lain tadi. Saya berharap adanya respon baik personal maupun secara bersama-sama, baik yang di Zoom maupun yang hadir hari ini. Yakinlah Bapak Ibu bahwa saya yakin, hakul yakin saya bahwa aplikasi ini sangat baik dan sangat bagus untuk kita terapkan di diri kita dan keluarga kita. Dan kalau Bapak dan Ibu ingin masuk lebih besar ini, masuk ke muamalahnya, ini tim saya. Ya, Pak Ibu terima kasih. Jadi terima kasih banyak. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.